Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Pancasila kelas A, Prodi Arsitektur, yang beranggotakan kelompok Rifki Arya Bima Aji Sejagat nomor NIM 225, yang kedua Hamdani nomor NIM 230, yang ketiga Nanda Prasetya Budi nomor NIM 283, yang keempat Peggy Guardiola nomor NIM 229, yang kelima Wira Bintang Saja nomor NIM 182, yang keenam Muhammad Rizky Fauzi nomor NIM 68. Kami akan presentasi mengenai film dokumenter yang berjudul Muter Panguripan. Yang pertama akan menceritakan isi film secara singkat, yaitu Hamdani. Pada film Muter Panguripan ini menceritakan sebuah kehidupan seorang petani yang bernarasumber oleh Pak Ngatenu. Pak Ngatenu itu sendiri sudah bekerja sebagai seorang petani selama 30 tahun. Pada film ini juga menceritakan suka duka seorang petani dalam menanam tanaman mereka. Dari menyemai bibit, memberi pupuk, menyemprot hama, hingga masa panen tiba. Tapi semua itu tidak semudah yang dibayangkan. Ada kalanya mereka menemui permasalahan seperti gagal panen, sehingga mereka tidak dapat memanen tanaman mereka. Kuncinya hanya satu, kata Pak Ngatenu, sabar dan terus berusaha. Ya, sekian, dilanjut teman saya. Setelah mengetahui isi film dari Hamdani, di sini saya akan mengaitkan isi film tersebut dengan nilai Pancasila yang ada. Di film tersebut bercerita bahwa apabila gagal panen, maka bersabar lalu mulai bertani kembali. Insya Allah musim depan akan bagus. Apabila gagal, itu memang sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kalau apa yang diceritakan oleh tokoh tersebut berkaitan dengan Pancasila sila ke-1, ketuhanan Yang Maha Esa. Bapak tersebut mencontohkan bagaimana mengamalkan nilai Pancasila ke-1 dalam kehidupan bertani. Selain itu, dalam film tersebut terdapat pengalaman Pancasila ketiga yang digambarkan dengan adanya persatuan dan kerukunan dalam bertani. Jadi seperti itulah kaitan antara isi film dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, poin nomor 3, analisis kelompok mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia akan dijelaskan oleh Nanda Prasetyo. Berdasarkan video menggambarkan petani pangan, khususnya petani padi tidak mendapat untung banyak dari lahan pertaniannya, karena petani cukup menanam padi, panen, dan memperoleh hasil panen untuk dikonsumsi sendiri atau langsung. Seharusnya melalui profesi petani dapat menambah kesejahteraan mereka dan mendukung perekonomian mereka dalam jangka waktu panjang, serta mendukung pendidikan anak-anak mereka dan dapat memberi dukungan pembangunan daerah. Dalam hal tersebut, pemerintah memiliki peran penting. Pemerintah seharusnya memberikan kebijakan pada petani berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2013 dalam upaya mensejahterakan tanaman pangan. Dikatakan, pemerintah dapat melakukan upaya-upaya komplit untuk mensejahterakan para petani, yaitu yang pertama, memberikan kuota pupuk yang diberikan ke petani minimal 50% dari kebutuhan. Yang kedua, pemberian benih dengan harga wajar. Dan yang ketiga, menaikkan HPP, hasil perhitungan laba petani. Dan apabila kebijakan tersebut terlaksana, tidak ada lagi petani yang tidak sejahtera. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Peggy Guardiola. Kebijakan pemerintah terhadap petani masih kurang. Salah satu upaya pemerintah adalah 3 pilar peningkatan kesejahteraan petani. Lokakarya bertujuan untuk bertukar pandangan di antara para pemangku kepentingan guna mengidentifikasi suatu pendekatan yang terintegrasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani di Indonesia. Diharapkan lokakarya ini dapat menjadi langkah awal perumusan suatu panduan bagi para pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun
daerah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Sementara peningkatan akses pasar terhadap produk pertanian Indonesia, khususnya di pasar internasional, dilakukan melalui berbagai kerjasama, meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam perdagangan internasional. Selanjutnya, poin nomor 4, memberikan analisis dan solusi seperti apa masa depan pertanian di Indonesia di tengah lahan yang makin lama makin habis dan anak muda Indonesia yang enggan bekerja di sektor pertanian akan dijelaskan oleh Wira Bintang Sahaja. Berdasarkan dari data BPS pada tahun 60-an, rata-rata luas lahan yaitu 1,1 hektar dikuasai tiap petani. Di tahun 2000-an, lahan yang dikuasai petani menurun menjadi 0,8 hektar. Dan pada tahun 2008, luas rata-rata penguasaan lahan pertanian sekitar 0,5 hektar. Selain itu, sebanyak 60% dari petani Indonesia hanya menguasai lahan sekitar 0,1 hektar. Dapat dibayangkan seiring perjalanan waktu, pembangunan di Indonesia mengalami peningkatan, tetapi penguasaan lahan pertanian semakin menurun. Untuk itu, solusinya adalah dengan adanya penetapan lahan permanen khusus untuk pertanian, serta memberikan bibit yang bagus agar dapat mengurangi gagal panen, dan adanya teknologi untuk meningkatkan kinerja pada bidang pertanian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rifki. Ya, untuk analisis dan solusi untuk anak muda Indonesia yang akan bekerja di sektor pertanian, yaitu sini analisisnya, masalahnya regenerasi petani yang lambat karena kurangnya minat generasi muda di bidang pertanian. Faktor penyebabnya, pertanian kurang diminati anak muda, salah satunya yaitu adanya persepsi bahwa petani itu pekerjaan tradisional. Lalu dari segi ekonominya, banyak orang yang menganggap petani sebagai pekerja yang kurang memberikan keuntungan. Lalu untuk solusi, diharapkan pemerintah sebagai sistem pusat dapat memotivasi kaum muda sehingga menjadi langkah untuk mengajak para pemuda tertarik pada pertanian, yaitu dengan cara mempromosikan pendidikan di bidang pertanian. Lalu setelah lulusnya nanti dapat menjadi petani modern, sehingga dapat menghapus persepsi sebelumnya tentang petani sebagai pekerja tradisional, sehingga dapat mengantarkan pada ketahanan pangan nasional. Ya, sekian. Sekian dari kelompok kami mengenai film dokumenter berjudul Muter Panguripan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.